والفريقين من عرب ومن عجم يا حبيبي المصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عند خلول الحادث الآمن والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى الذي قاصدنا واغفر لنا رمضان وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Sama kita hormati dan kita cintai orang-orang tua kita bersama. Alhamdulillah bersama kita masih hadir dan setia istiqomah di dalam ini majlis, yaitu orang tua kita Bapak Haji Nasir, Bapak Ustadz Ilham Nasution, Bapak Ikhwan, Bapak Julkan, dan juga Bang Yusuf. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau orang tua kita, insya Allah majlis ini selalu ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang saya hormati dan kita cintai akhina fillah Ustaz Muhammad Baihaqi, Ustaz Abu Yazid Al-Bustami, dan juga seluruh jamaah Majlis Dzikir Darul Farah, tanpa terkecuali dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala serta salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Malam hari ini kita kembali dapat hadir dan berkumpul di tempat ini, di majelis ini dalam rangka rutinitas setiap malam Sayyidul Ayyam, yaitu kita kumpul di dalam rangka kita bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam Sayyidul Ayyam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu harapan melalui pikiran-pikiran kita, bacaan-bacaan kita di dalam ini majelis yang dapat kita laksanakan, insya Allah segala niatan kita yang baik-baik, doa-doa kita malam hari ini dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih-lebih kita masih berada di bulan Rajab, maka mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah selalu tambahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Dan Allah perkenankan umur kita bisa berjumpa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini majelis kita alhamdulillah kedatangan dua orang guru. Maka kita minta kepada Sinafillah Ustaz Abu Yazid Al-Bustami nanti untuk menyampaikan daripada nasihatnya di hadapan kita. Maka mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau dapat kita pahami dan kita jadikan sebagai ilmu yang Allah jadikan ilmu bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Dan doa maulid tiba nanti akan dibacakan oleh Sinafillah Ustaz Ahmad Baihaqi pada Nabiullah Ustaz Abu Yazid. Pada tafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang-orang tua kita yang hadir di majlis ini, khusus orang tua kita Bapak Haji Nasir. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita hormati dan kita muliakan juga guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Ahmad Firdaus. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhi Nabila, Ustaz Ahmad Bayaki, Ustaz Yusuf dan guru-guru lainnya yang insyaallah dengan kehadiran guru-guru kita semua menambahkan keberkahan di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak dan besar yang telah Allah limpahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat taufik hidayah Allah sehingga kita bisa hadir di tempat yang baik ini, menandakan bahwa kita dituntun oleh Allah dan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang baik. Karena dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fid-din." Jika Allah ingin menjadikan hamba itu orang yang baik, hamba yang baik, maka Allah bimbing dia untuk mau datang ke majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini menandakan bahwa Allah ingin menjadikan kita hamba yang baik. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kami bersyukur karena diberikan kesempatan oleh guru kita bersama. Maka dari kesempatan yang mulia ini sedikit saya akan membahas, atau kita sama-sama akan membahas yang berkenaan tentang di bulan ini, yaitu bulan Rajab, dan kita telah memasuki daripada akhir-akhir bulan Rajab. Dan sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa di akhir bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat mulia, ada satu peristiwa yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang dijalani, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi iktibar buat kita sebagai umatnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang bertepatan pada malam 27 Rajab, yaitu beliau di Isra dan Mi'rajkan itu pada malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu, hadirin jamaah rahimahullah, wafat di usia 63 tahun. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Berarti Nabi berdakwah ketika diangkat menjadi Rasul selama berapa tahun? Nabi wafat 63 tahun. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Berarti Nabi berdakwah selama 23 tahun. Dari 23 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, dan sisanya 10 tahun beliau berdakwah di Madinah, wafat di Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti tahun ke-12 kenabian. Beliau ini di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama di antara hikmah Nabi Isra Mi'raj, kenapa? Karena di tahun ke-12 ini Nabi ditinggal oleh orang-orang yang sangat beliau cintai. Orang-orang yang sangat membela, melindungi Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib. Nah, 2 orang ini adalah 2 orang yang sangat melindungi Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Maka 2 orang ini pula adalah 2 orang yang sangat sekali Nabi cintai. Maka ketika 2 orang ini wafat, beliau itu merasa sedih. Nah, maka tahun ini, tahun wafat 2 orang ini disebut dengan Amun Hazn, tahun kesedihan. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu, hadirin jamaah rahimahullah, adalah 2 kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi, yang terjadi dalam 1 malam.
Isra itu artinya perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tembus sampai ke Mustawa. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, perjalanan Isra ini adalah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang penuh hikmah dan perjalanan di mana Nabi Muhammad SAW itu mencari keberkahan. Karena Allah bilang alladzi barakna haulahu, yang mana sekelilingnya telah kami berkahi. Maka perjalanan Isra ini adalah perjalanan yang penuh berkah dan Nabi mencari berkah. Kalau kita lihat perjalanan Isra dari Haram ke Aqsa, dari Mekah ke Palestina, ini perjalanan yang sangat jauh hadirin. Nah, sepanjang perjalanan Nabi itu melewati beberapa tempat yang bersejarah, yang di situ juga pernah didatangi oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka tempat-tempat ini tempat yang penuh berkah. Nabi mampir di satu tempat yang namanya Madian. Ya, Madian itu adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam itu dikejar Fir'aun, kemudian beliau bertafakur bersembunyi di Madian. Maka Nabi datang tuh ketika Isra itu di Madian. Kemudian beliau sholat mencari berkah di Madian. Kenapa? Karena pernah didatangi oleh Nabi Musa. Selesai Nabi sholat, kemudian beliau jalan lagi. Sampailah kepada beliau di Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah di mana Nabi Musa alaihissalam itu berbicara langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Langsung berbicara dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Maka Nabi sholat di Bukit Tursina mencari apa? Kemudian beliau jalan lagi sampai di satu daerah yang namanya Baitul Lahmin. Baitul Lahmin. Ya, orang Kulon, orang Barat nyebutnya itu Bethlehem. Bethlehem. Bait itu artinya rumah, Lahmun itu artinya daging, rumah daging. Kenapa disebut dengan rumah daging? Karena di tempat inilah dilahirkannya segumpal daging, yaitu Nabiullah Isa. Beliau sholat di Baitul Lahim. Ya, kenapa? Karena di sini tempat yang berkah. Sampailah beliau ke Masjidil Aqsa. Pun di Masjidil Aqsa beliau sholat, menjadi imam sholat bagi para nabi-nabi terdahulu. Sholat mencari berkah. Jadi perjalanan Nabi ini hikmahnya adalah diantaranya perjalanan mencari berkah. Maka perlu kita amati, kita ambil hikmah pelajaran hadirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala keberkahan. Kita minta berkah sama Allah, dan Allah meletakkan keberkahan-keberkahannya di tempat-tempat tertentu dan di orang-orang tertentu. Maka nggak salah kalau kita lagi bermusafir, lagi berziarah, kemudian di situ kita tahu tempat yang pernah diduduki oleh orang-orang soleh, kemudian kita mencari berkah di tempat itu, nggak salah. Ya, baik lewat sholawat, lewat tahlil, lewat yasin, lewat sholat dan sebagainya macam, kita cari berkah di tempat-tempat seperti itu nggak salah. Kenapa? Karena Nabi pun mencari berkah di tempat-tempat yang Allah turunkan keberkahan. Nah, singkat cerita, kemudian beliau naiklah sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Nah, itu kita maklum ceritanya bahwa langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris, keempat bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian di langit kelima beliau ketemu dengan Nabi Harun, yang keenam ketemu dengan Nabi Musa, dan yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, di Mustawa, di mana Allah itu berada, ini yang menarik hadirin. Beliau kan didampingi oleh malaikat Jibril, dari bumi itu didampingi. Kemudian ketika sampai depan Mustawa, Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiullah Muhammad, aku nggak bisa lagi menemanimu masuk ke dalam. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, kita dari bumi ini berdua. Ya, apa kau tega meninggalkan aku di sini? Itu maunya Nabi Muhammad, malaikat Jibril ikut masuk ke dalam. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, aku bukan mau masuk, tapi aku nggak bisa masuk ke dalam. Kalau aku masuk ke dalam, maka aku akan binasa. Gitu.
Kenapa? Karena kata mereka Jibril, setiap malaikat di surga itu punya batasannya masing-masing. Malaikat yang ada di langit pertama nggak bisa naik di langit kedua dan seterusnya. Nah, batasku itu hanya sampai di mustawa. Gitu. Nah, Nabi Muhammad itu tetap mencoba untuk malaikat Jibril ikut ke dalam. Gitu. Nah, karena malaikat Jibril cinta betul sama Nabi Muhammad, beliau nggak mau mengecewakan Nabi Muhammad, maka beliau paksakan masuk. Baru selangkah kaki malaikat Jibril masuk ke dalam mustawa, malaikat Jibril itu tersambar oleh cahaya Allah, oleh cahaya. Kemudian beliau menjadi kecil. Gitu. Kata malaikat Jibril, wahai Nabiullah Muhammad, aku bukan nggak mau masuk, tapi memang aku nggak bisa masuk. Gitu. Maka Nabi Muhammad berkata, oke, kalau begitu biar saya aja yang masuk ke dalam. Nah, Nabi Muhammad masuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat, malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, diciptakan dari cahaya, baru tersentuh sedikit oleh cahayanya Allah Ta'ala, beliau ini mengecil. Tapi Nabi Muhammad SAW itu masuk dengan badan-badannya ke dalam. Luar biasa Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad adalah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Itulah karena semua makhluk yang tercipta, tanpa terkecuali itu sumbernya adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ini ya aman aja masuk ke dalam. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ketika beliau masuk ke dalam, beliau ini mengucapkan kalimat yang luar biasa. Apa ucapan beliau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Thayyibatulillah. Segala penghormatan, keberkahan, rahmat Allah dan kebaikan itu hanya milik Allah. Segala penghormatan. Orang dulu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika di zaman Raja Namrud itu kalau ada rakyat yang mau bertemu Raja Namrud itu datangnya sambil ngesot sebagai bentuk penghormatan. Kalau ada yang mau bertemu dengan Firaun itu orang harus jalannya merangkak sebagai bentuk penghormatan. Nah, Nabi ini pengen ngajarin kepada kita semua, segala penghormatan kepada siapapun kita hormat itu hakikatnya adalah hanya milik Allah, hanya milik Allah. Gitu. Maka kita yang merasa dihormati oleh orang lain jangan pernah merasa ujub bangga. Kenapa? Karena orang menghormati kita hakikatnya adalah dia sedang menghormati Allah. Karena semua penghormatan at-tahiyyah itu hanya milik Allah. Nah, mendengar ucapan ini maka Allah membalas. Kata Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan, kemudian rahmat itu untukmu wahai Nabi Allah. Nah, ini hebatnya Nabi kita, enggak egois, enggak memikirkan diri sendiri. Ketika Allah sudah menjamin Nabi dapat selamat, dapat berkah, dapat rahmat, apa Nabi bilang? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan ini juga buat umatku wahai Allah, buat hamba-hambamu yang soleh. Jadi luar biasa tadi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mendengar dua percakapan yang luar biasa ini, malaikat itu merasa ta'ajub, merasa kagum, sehingga malaikat itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Para malaikat mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kalimat-kalimat inilah yang kemudian dijadikan kalimat yang wajib dibaca di dalam sholat, di tahiyat yang terakhir. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan sholat, kan hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah sholat, perintah sholat. Sebenarnya kalau kita hadirin jamaah rahimakumullah melaksanakan sholat, itu adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah sholat itu adalah ibadahnya juga ibadahnya para malaikat. Kalimat-kalimat yang ada dalam sholat itulah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang keluar dari makhluk-makhluk Allah yang mulia. Gitu. Makanya ketika Nabi sampai di Mustawa itu, di Sidratul Muntaha, beliau itu melihat malaikat yang Allah ciptakan ibadahnya diri aja, diri sampai di kiamat. Kemudian ada lagi malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud, gitu. Nah,
Kemudian Nabi nanya sama Jibril, wahai Jibril, ya ini malaikat lagi ngapain? Ini lagi ibadah, wahai Rasulullah, diri ibadahnya, ruku. Kemudian ada yang sujud. Nah, ketika sang malaikat sujud, Nabi ini ngucapin salam, Assalamualaikum ya malaikatullah. Nah, malaikat itu bangun, kemudian ngucapin salam, jawab salam Nabi, kemudian sujud lagi. Inilah kemudian dijadikan gerakan sholat. Jadi gerakan sholat itu kalau dihimpun itu adalah ibadahnya para malaikat. Maka kalau kita melaksanakan ibadah sholat hari ini, sebenarnya kita itu lagi beribadah sebagaimana ibadahnya para malaikat di Sidratul Muntaha. Karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang luar biasa, dan hikmah terbesar dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah ibadah sholat. Satu-satunya kewajiban yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara. Kalau ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, perintah-perintah ini datang kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua melalui malaikat Jibril. Hanya ibadah sholatlah yang Allah langsung panggil Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada umat beliau. Menunjukkan apa? Ibadah sholat ini adalah roksul ibadah, pongkolnya ibadah. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah sholatuhu idza sholuhat faqad aflaha wa anjah wa idza fasadat faqad khaba wa khasar. Pertama kali nanti yang akan ditanya di hari kiamat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salatnya baik, maka dia akan selamat, beruntung, bahagia. Dan jika salatnya rusak, maka dia akan celaka, dia akan binasa. Jadi salat ini ibadah yang luar biasa. Maka pesan pada hari ini, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kondisinya, bagaimanapun kondisi kita, dalam keadaan apapun kita, itu jangan pernah yang namanya meninggalkan salat. Karena kalau kita lihat dalam hukum fikih, hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah-ibadah yang lain itu ada uzurnya, ada boleh kita tinggalkan. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib, tapi boleh gak kita nggak puasa? Ada beberapa keadaan nggak kita boleh nggak puasa? Seperti lagi musafir, boleh kita nggak puasa. Lagi sakit keras, kemudian kita boleh nggak berpuasa. Zakat fardu wajib, boleh, di mana kita nggak berzakat. Kapan? Ketika kita tidak memiliki harta di malam dan di hari raya, boleh. Haji wajib, tapi nggak menjadi wajib buat kita ketika kita tidak punya harta dan fisik yang memadai untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ibadah sholat nggak ada alasan untuk meninggalnya. Antum nggak bisa berdiri, maka boleh duduk. Nggak bisa duduk, maka boleh berbaring. Nggak bisa menggunakan mulut ketika berbaring, maka harus atau boleh menggunakan isyarat mata. Isyarat mata masih nggak bisa merem, tapi fungsi akal masih berjalan dengan baik, maka boleh dengan isyarat hati. Harus sholat dengan isyarat hati. Nah, kapan ibadah sholat itu menjadi gugur buat seseorang? Hanya dua. Satu, ketika dia tidur. Yang kedua, ketika dia lupa. An-naum wal-nisyan, tidur lupa. Kalau kita lihat tidur lupa itu pada saat kondisi akal tidak berfungsi dengan baik. Artinya gugur kewajiban sholat bagi seseorang ketika akalnya hilang. Maka kalau ada orang nggak sholat, itu akalnya lagi hilang. Hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.